Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A33, mid-range termurahnya Samsung di tahun 2022 yang harganya 4 jutaan. Di sebelah saya ada Mas Arif yang kita udah bikin konten Samsung Galaxy A73 harga 7 jutaan. Nah, saya akan menantang Mas Arif di video kali ini untuk membuat gimana caranya HP mid-range termurah 4 jutaan kalau misalkan di tangan Mas Arif sebagai fotografer profesional, hasilnya akan seoptimal apa. Di video sebelumnya, di Samsung Galaxy A73, responnya bagus banget mas, kemarin tuh ya. Dan view-nya menurut saya juga lumayan bagus, jadi saya bikin part 2-nya. Sekarang videonya bakal lebih susah nih mas. Jadi pertama A73 itu kan 7 juta. Oke. Ini 4 juta. Dan kalau A73 kemarin kan kita bahas di studio ya, di mana lighting-nya proper. Sekarang kita akan bahas di outdoor yang lighting-nya nggak bisa kita prediksi. Jadi ini saya serahkan ke Mas Arif, gimana caranya biar foto-fotonya nanti bagus. Kita maksimalin ya. Kita maksimalin. Jadi sekarang kita cobain di cafe yang sempit, terus juga low light. Nah, sekarang jam 5, jadi 5. bisa dibayangin ya kondisi cahaya seperti apa. Halo Talita. Tal bisa agak serong dikit, nggak apa-apa Tal? Nah, dengan posisi gini aku ngambil supaya kelihatan jauh gitu ya. Sama oke, satu ini lagi. pakai di potret dulu mas ya? Nanti kita cobain pro-nya ya? Ngambil di portrait dulu, dengan jarak segini. Ini mode yang biasa aja ya. Mode biasa. Itu juga bisa pakai ultrawide kalau misalkan mau nge-wide mas. Cuman biasanya kualitasnya bakal nggak sebagus main kamera itu yang titik 5. Kita coba ya. Kita coba. Kita coba masing-masing ya. Gitu, 2. Untuk ultra wide-nya oke. Ini naik 1, 2. Lagi itu 2. Gini sih kalau untuk tipsnya kali ini, yang penting kita jangan membelakangi cahaya ya kalau menurutku ya. Seperti ini ya, jadi kita bisa lihat arah cahaya dari sebelah mana. Nah, arahnya kita ambil dari berlawanan gitu. Oke. Foto 2. Lagi. Ini kita pakai manual Pro ya. Ini fokusnya saya pakai auto. Jadi dia, atau kita coba manual fokusnya ya. Sini white balance-nya kita pakai 6400. Oke, speednya segini. Si pose 2. Boleh langsung 5 pose gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita lihat ini kayak kurang terang gitu ya. Bagian. Terus di area kulit juga warnanya terlihat terlalu merah. Iya. Ya, ini kita coba set di white balance supaya warnanya lebih nice. Ini warna putihnya kita udah dapet putih ya. Iya. Kalau gini tadi kan, nah gini ya, terlalu vibrant ya. Oke. Lebih. Oke, Talita coba lihat sini dulu. Good. Oke, chin up, nice, good. Lihat sini, tuh 2. Oke. Oke. Bentar mas, ini kalau saya tangkap ya, ISO sama speed itu sesuatu yang nyambung. Betul, mereka harus berkesinambungan. Jadi kalau ISO-nya gede, speed-nya idealnya di? Kalau ideal nggak ada, cuman kan kita harus dapat exposure value yang pas. Itu ya, EV misalkan, itu ya? Ya, EV ini. Kalau misalkan kita dapat yang pas nih, kalau misalkan di ISO 500, dia di speed-nya di 1/60. Ini minus 0.2. Sebenarnya kalau kita, menurut ini masih under, harus pasnya harus di 0. Nah, kalau kita pas, kita di 0. dia speed-nya dapat di 1/50. Tetapi, akan semakin chic gitu loh Mas Dika. Jadi semakin low light bahaya ya kalau pakai settingan itu ya? Kalau misalkan pakai tangan gini tremor, ya, kan? Betul, tremor. Bisanya sih ISO-nya kita naikin. Apa mau kita coba kita pakai ISO tertingginya Samsung? Boleh, di kondisi seperti ini. Ini udah lumayan seperti apa ya? Jam berapa Tom? Udah coba jam ya. 6. Ini kita pakai di ISO tertingginya ya. Kita bisa dapat speed di berapa nih? 1/500. Nggak apa, kita turunin dikit biar lebih kulitnya lebih dapat. Nah, segini ya. Oke. Coba pose kayak tadi lagi. Bagus. Nah, gitu oke sip, kayak nunggu gitu. Nah, oke, lihatnya ke sini aja. Good. Oke, 1, 2. Oke, lagi 1, 2.
Beda sih. Kalau ini kan kita memang melihatnya gambarnya bisa terang gitu ya. Tapi kalau kita zoom gambarnya Pecah. kualitasnya kurang bagus. Kalau ini gambarnya bisa lebih padat. Ya. Dan sekarang kita akan cobain gimana caranya posisi foto yang benar Mas. Karena kan orang awam itu kan ya foto aja kan. Kan kalau dari sisi istilah fotografi ada low angle, ada angel elga, angle-angle yang lain lah pokoknya. Menurutmu foto yang pas itu kayak gimana? Sebenarnya nggak ada foto yang pas itu seperti apa ya. Cuman kita harus tahu sesuai Konsep. kebutuhan aja. Kalau misalkan kita lihat Thalita dengan baju seperti ini, lokasi seperti ini, kita akan coba di lokasi seperti ini, kita coba pakai low angle. Dia kayaknya lebih cocok gitu deh. Dan bisa lihat ke sini Mas Dika, kita lihat komposisi warnanya juga cakep ya. Cakep ya. Dia pakai putih, biru, kita background-nya juga nggak Merah. terlalu banyak warna, merah. Warnanya udah bagus banget. Ini kita pakai yang biasa apa pakai yang pro? Terserah Mas Arif. Kita Oke, coba oke. biasa dulu ya. Biasa dulu. Oke, silakan. Silakan berpose, nggak apa-apa, lewat. Nggak apa-apa. Nanti kita Oke, coba terus hapus. lagi terus. Oke, aku ambil ultra wide. Nice. Nggak apa-apa. Sip. Nah, tahan. Oke, tahan dulu. Nggak apa-apa, Oh, lewat Mas, aja. lewat aja Mas. Gitu ya, kalau misalkan foto di luar tuh kayak gitu. Sip, oke. Good tuh. Nice. Good. Ini bagus yang mode zoom-nya, mesti aku lihat ya. Optical Coba zoom-nya bagus ya. Kita Ini coba zoom 2 kali. optical zoom-nya sama mode portrait ya. Ya. Kita compare. Oh, portrait ini ya bagus. Oke, good. Wait, 1, 2. Tuh, wah. Lagi, tuh, 2. Sekarang kita cobain Thalita. Kamu coba selfie. Kamu kan model. Mungkin kamu bisa kasih tips buat orang-orang yang biasanya mau foto selfie gimana biasanya? Bisa nggak? Nah, jadi sekarang kita cobain Thalita kalau misalkan dia selfie sendiri ya. Karena untuk kamera depannya 13 megapikselnya ini juga pakai lensanya Sony. Coba lihat hasilnya. Jadi mana dia selfie. Kalau Oh, angle oke. sini sini lurus gitu aja. Oh iya. Sekarang kita cobain Mas, kalau misal orang nih, ini kan di kayu tangan banyak kursi. Kalau Oke. misalkan biasanya kan orang foto duduk ya duduk aja. Kalau di matanya fotografer, foto pose duduk yang bagus itu kayak apa? Pertama, karena tempat yang ada yang kosong, background-nya belakang kayak gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, Kita yang sebelah kosong- sini aja Mas Dika. Kakinya keliatin tal dikit. Nah, jadi dia di sini. Gestur dia juga jadi lebih kelihatan. Oh iya ya, sekarang jadi lebih bagus. Oke, 1, 2. Kita pakai mode portrait. Kak, oke, 2, 2. Nice lagi. Oke, 2. Mas, tapi langitnya flat ya? Kalau langitnya mau kita ini, kita coba mode pro ya. Bisa dapat nggak dua-duanya objek. Nah, kalau kendalanya kalau backlight itu seperti ini Mas Dika. Kita harus, istilahnya kita harus, apa ya, harus mengorbankan salah satunya. Oke. Biasanya kalau misalkan kayak gini, saya depan tuh dikasih feel sendiri. Jadi saya yang diukur itu kita langitnya supaya dapat. Coba lihat sini, Lita. Nah, kalau langitnya dapat, pasti objeknya gelap. Tapi kalau kita pengen objeknya terang, terang, langitnya flat. belakangnya pasti ikut lebih terang. Tapi kita coba pakai mode pro ya. Mungkin dia bisa mengatasi pro. Oke. Isunya udah paling tinggi ya. Ternyata Tapi tetap. better lah, kalau tadi kan gelap banget. 1, 2. Ini kalau mode malamnya ada ya? Kita cobain mode malam ya. Nah, gini bisa Mas Dika. Dia langit sama itu bisa dapat. Ya. Iya. 1, 2. Kalau misal ambil night,
Kita harus tahan dulu 3 detik, Mas. Oh, dia harus mikir ya, shutter ya. Tahan. Tahan. Nah, coba. Ini yang tanpa Back fitur night. focus. Ini pakai night mode tadi, Mas, Gaya? Iya, tapi back focus. Oke. Kita coba foto cafe. Iya, oke. Ini Warnanya hijau, oke. speednya karena orangnya bergerak ya, kita coba di speednya 90. ISO-nya udah paling Bentar, Mas, tinggi. belum paham. Kenapa kalau orangnya bergerak speednya harus 90? Aku pakai speed yang agak tinggi supaya orangnya bisa kerekam, Oke. bisa freeze ya, meskipun nggak bisa sempurna freeze. Sekarang coba mode yang malam, warnanya dia nggak itu ya, Lebih, apa sih, lebih putih ya? lebih auto, terus kemudian ke warna kulitnya juga dia agak Nggak keunguan vibrant ya, ya, ungu. nggak ungu ya. Iya. Ada orang duduk. Oke, kita coba. Dan hasilnya tuh. Dan nggak fokus ya? Kalau misalkan Iya. objeknya gerak ya? Orangnya jadi lebih Tuh, dia lebih ungu ya? ah, Bagusan Pro sih. pro. Untuk warnanya kita bisa sesuaikan, Bisa sesuaikan. ya. Mood yang kita inginkan seperti apa. Cuman kan biasanya orang malas, Mas, ya, kalau misalkan mode Pro. Menurutmu berarti tips yang paling gampang lah kalau kita masuk mode Pro. Intinya white balance harus disesuaikan yang warna putih tadi ya. Putih, Betul. awalnya harus putih. Yep. Sama kalau objek bergerak, speednya Lebih tinggi. lebih tinggi. Contoh sekali lagi, Mas, hubung orangnya nggak terlalu gerak. Oke, kita pakai mode pro. Oke. Yep. Oke, ini white balance-nya kita bener lagi, kita agak Nah, biar suasananya biar lebih lebih- warm. Warm, Oke, segini. kuning. Oke, 3, 2. Ini ya. Ini untuk hasilnya. Tuh, Sekarang kita coba yang mode. night. Oke, 3, 2. Dan ini hasilnya. Iya ya. Kalau saya lebih suka Pro, ya bener, karena dia lebih ungu. Ini kita pakai mode portrait ya. Dengan efek stance-nya itu ada di 1. Oke, 3, 2. Total good. Oke, 1, 2. Oke, Oke, Mas, sekarang coba night mode. Kita coba nanti bandingkan. naik mode. Tetap ya dia lebih ungu, tapi lebih dapat fokusnya, Mas. Lebih terlalu terang gitu. Jadi lebih flat. lebih kontras. Kalau ini warnanya lebih muncul. Kalau ini kayak di level, kalau Iya, diputusin itu kayak levelnya ditambahin gitu. Ya, kualitasnya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau saya lebih suka yang Pro ya. Kita coba lagi, 1 kali percobaan lagi. Mode Pro, biar dapat warna yang akurat sesuai. Warnanya mau Oke, ini kayaknya udah pas. segini ya? Ya. Oke, 3, 2. Ini enaknya kalau kita mau ngerasa kurang terang, kita bisa terangin lagi. Kalau di mode manual itu. Nah, Nanti kalian tulis di komen aja, menurut kalian bagus Pro, manual, atau night mode. Ya, tapi untuk low light, asalkan cahayanya nggak terlalu gelap, masih oke sih, Mas ya. masih oke. Ini cahaya cuma dari sini, sama ini ya. Cuman sama kita harus paham seperti yang kita kemarin bahas, kayak segitiga exposure itu, ISO, speed, sama diafragma itu. Jadi kalau misalkan kondisi low light seperti ini, kalau misalkan ISO-nya udah terlalu tinggi atau paling tinggi, kita bisa maksimalkan di speed-nya lagi. Oke. Gitu. Karena dia di sini juga kita nggak bisa ngemaksimalin lagi, udah maksimal itu tadi. Oh iya. Oke. Tadi tips dari Mas Arif ya. Oke, jadi kita udah foto-foto banyak tadi sama Mas Arif, dan saya bilang ke Mas Arif kalau Samsung ini sebenarnya punya software editing, post editing ya, bawaannya Samsung sendiri, bukan aplikasi yang kita harus download di Play Store. Dan tadi udah coba-coba, Mas ya? Saya udah coba fitur yang object remover, terus sama satu lagi yang remaster picture. Ini sangat bagus. Misalkan di foto ini dia warnanya terlalu agak ungu ya. Iya.
Ini dia bisa benerin sama clarity-nya dia bikin lebih tajam lagi, jadi fotonya bisa jadi lebih pop out. Nah, Tuh ya. Dan ada keren ya, ada before afternya kayak garis-garis. Kayak Iya. filter TikTok itu kalau misalkan before after-nya bisa, Before after-nya bisa kita kita langsung lihat. lihat gini. langsung preview. Jadi kita berhasil menghilangkan background orangnya, karena kalau misalkan kita foto outdoor itu kan ya pasti banyak orang lewat dan lain-lain. Kayak gini contohnya, ada suara Satria FU, Brong juga di sebelah itu ya. Jadi kalau suaranya mengganggu, mohon dimaafkan. Ya. Sama juga ada fish effect tadi ya, kalau misalkan buat cewek-cewek mungkin yang suka selfie, terus mungkin wajahnya kurang ditirusin, pengen diapain, pengen dirombak, intinya nggak perlu ke Korea berarti masih. Matanya bisa lebih belok lagi ya. Ya, kayak gitu-gitu. Rahangnya bisa lebih shaping lagi. Berarti kalau misalnya dibuat produk skincare bisa dong? Untuk foto kebutuhan skincare gitu ya, Cai, bisa sih. Bisa ya? Masih bisa. Balik lagi ke A33, menurutmu dengan softwarenya ini sebagai fotografer, Mhm. dengan harga 4 jutaan, ini BTW ini mid range-nya paling murah Samsung. Karena di atasnya ini ada A53, A73, ini mid range-nya yang paling murah. Dengan software editingnya ini menurutmu dengan harga segitu oke nggak sih? Menurutku ini udah sangat cukup ya, apalagi dengan harga segitu, dengan fasilitas yang ada di dalam sini, menurutku udah sangat cukup. Cuman Oke. kalau misal dibilang kita kekurangan deh, karena kan kemarin Ah. udah nyobain A73 ya, Oke. kekurangannya dia di apa nih? Selama aku coba ini tadi ya, masih agak ya di low light-nya itu. Di low Lowlightnya light-nya masih agak Lowlightnya kurang. Dan Ah. tadi sempat kita coba object remover, kalau misalkan object removernya itu terlalu ekstrim gitu ya, Mhm. ada bekas kayak apa namanya, kurang perfect gitu maskingannya. Iya, apalagi yang kayak berkaitan dengan garis, dia masih belum Iya. bisa sempurna ya. Jadi garisnya itu hilang jadinya ya. Yang masih belum terlalu pintar gitu. Terlalu iya sih. Jadi kalau misalkan Iya. kita pakai object remover harus benar-benar backgroundnya itu nggak terlalu Mungkin istilahnya polos ya, yang nggak terlalu crowded banget ya. backgroundnya harus polos. Tapi kalau untuk foto remasternya dari before afternya menurut Oh, ini udah luar biasa. Luar biasa. Untuk foto remasternya udah sangat bagus. jadi walaupun kita nggak pakai fitur pro nih, Aha. kita orang awam cuma pakai fitur manual, tapi setelah itu kita remaster masih layak Betul. kan kalau misalkan Bisa diupload? disempurnakan dengan itu tadi, yang apa? Foto remaster itu Kan biasanya tadi. kalau cewek mas ya, dia kan foto 1000 kali tapi yang diupload kan cuma satu. biasanya Banyak tuh. begitu. Nah kalau ini kan kebantu lah, jadi nggak perlu grading lagi di Instagram atau di TikTok. Enggak, untuk ini warnanya udah natural banget, udah dapat ya. Tinggal di remaster itu tadi udah kualitasnya jadi kayak lebih bagus gitu loh, secara detail, secara warna dia juga udah bagus. Dari keempat fitur ini menurutmu kamu suka yang mana? Kalau aku ya gini, kembali lagi kita kan kalau handphone ini pengennya yang cepat aja ya. Iya. Pastinya ya pakai mode portrait udah sangat bagus sih. menurut Puternya bagus ya. Tadi saya Portrait. juga lihat puternya bagus. Iya, intinya kita harus jangan terlalu dekat sama background gitu aja. Iya. Karena pemisahnya jadi nggak ada. Biar ada Bokehnya. kayak kedalaman gitu. Dalaman apa tuh? Dimensi. Iya. Ya paham sih mas, biar ada objek sama backgroundnya Iya, itu biar ada lebih depth of field. terpisah gitu ya. Depth of Betul, biar nggak flat gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Makasih banyak Mas Arif. Mungkin Thank kita you. next project, kita kalau misalkan kalian punya tantangan buat Mas Arif, HP-HP yang 500 ribuan, gimana caranya biar bagus? Boleh ya, nanti kalau misalkan kalian punya tantangan apa, mungkin kalian pengen dari perspektif mana, silahkan tulis di kolom komentar. Biar Mas Arif yang mikir nanti gimana caranya, kalau saya sih cuma provide gadgetnya aja. Oke. Jadi biar Mas Arif yang nentuin nanti. Jadi terima kasih banyak Mas Arif ya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.